Ada yang bertanya, apakah kita sekarang sedang dalam perjalanan atau tidak? Nah, menjawab pertanyaan ini, kita mesti melihat dengan dua pendekatan. Pendekatan fikih atau pendekatan tasawuf. Nah, kenapa harus dibedakan? Karena jawabannya pun nanti akan ada perbedaan. Kita bahas satu-satu. Kalau secara fikih, maka jawabannya adalah, mari kita sekarang lihat. Kita sekarang sedang tinggal di negeri kita, di kampung halaman kita, di tempat tinggal kita, ataukah kita sedang bepergian? Kalau kita sedang ada di tempat kita, di tempat tinggal kita, di tempat di mana kita hidup sehari-hari, dari hari ke hari, dari jam ke jam, maka berarti kita sedang mukim atau hador, bukan sedang dalam keadaan safar. Hador itu artinya hadir di tempat kita tinggal. Nah, sedangkan kalau safar berarti perjalanan. Nah, kalau kita sekarang sedang tinggal di negeri kita, di kampung halaman kita, berarti kita sedang mukim atau sedang hador, bukan sedang safar atau perjalanan. Tapi kalau kita sedang bepergian dari tempat kita sekarang, lalu pergi ke daerah tertentu dengan jarak tertentu, maka berarti kita sedang melakukan safar atau perjalanan. Nah, konsekuensi hukumnya berbeda ketika seseorang sedang safar dengan dia sedang hador, sedang mukim. Secara fikih akan ada perbedaan. Contoh, misalkan kita kalau berada di bulan Ramadan, ketika sedang ada di bulan Ramadan, setiap umat beriman diwajibkan berpuasa siang pada bulan Ramadan di siang harinya. Semua umat beriman, laki-laki ataupun perempuan, kecuali kalau perempuan sedang haid, sedang nifas, atau mungkin juga ada yang sedang sakit, orang-orang yang lain, tidak hanya perempuan, atau alasan yang lain yang dibolehkan secara fikih, secara syariat. Tapi kalau kita sedang safar, maka kita ada hal yang berbeda. Kita dibolehkan untuk tidak siang pada bulan Ramadan di siang hari kalau sedang safar. Nah, ulama ada yang menjadikannya itu sebagai rukhsah, tidak berpuasa di bulan Ramadan ketika dalam perjalanan, tapi juga ada yang menyatakannya sebagai azimah. Tiap-tiap apapun, baik sebagai rukhsah keringanan maupun sebagai azimah keharusan, tapi intinya ketika kita sedang dalam safar dan hador, itu ada konsekuensi hukum secara fikih yang berbeda. Contoh yang kedua, ketika kita sedang hari Jumat, kalau kita sedang mukim di negeri kita, maka khususnya para laki-laki itu wajib melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau kita sedang safar, maka ada keringanan kita tidak melaksanakan sholat Jumat. Contoh yang ketiga, ketika kita sedang mukim, sedang hador, untuk sholat-sholat fardu yang 3 macam, zuhur, asar, dan isya yang 4 rakaat, jumlah sholatnya 4 rakaat, itu ketika kita sedang mukim, sedang hador, itu ketiga sholat tadi itu mesti dilaksanakan dengan itmam, artinya sempurna 4 rakaat. Tapi kalau kita sedang dalam safar perjalanan, maka sholat yang 3 tadi, zuhur, asar, dan isya yang 4 rakaat, itu boleh dilakukan secara qashar, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, baik sebagai rukhsah ataupun maupun sebagai azimah. Tapi intinya ada perbedaan antara safar dengan hadar ketika melaksanakan sholat yang fardu yang 4 rakaat, zuhur, asar, dan isya. Itu kalau konsep perjalanan secara fikih. Tapi kalau pertanyaan tadi jawabnya secara tasawuf, secara ruhani, maka jawabannya adalah semua kita ini memang sedang dalam perjalanan, sedang safar. Perjalanan dari mana? Perjalanan dari alam ruh ke alam dunia. Sekarang kita ada tinggal sekarang. Nanti ke alam barzakh. Lalu ke alam kebangkitan, yaumul ba'ats. Lalu yaumul mahsyar, yaumul hasyr. Hari pengumpulan, kita dikumpulkan suatu padang yang luas terbuka. Lalu yaumul jaza, hari pembalasan. Dan nanti ujungnya adalah yaumul akhirah atau al-yaumul akhir, hari terakhir atau alam yang paling akhir, paling ujung, yang tidak ada lagi alam sesudahnya. Nah, secara ruhani semua umat manusia itu adalah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan, musafir secara ruhani, safar secara ruhaniah atau secara spiritual. Nah, karena kita sedang melaksanakan perjalanan secara spiritual, maka kita mesti juga punya perbekalan sebagai orang yang sedang melakukan perjalanan. Nah, tentang
safar ini Nabi Ibrahim pernah mengucapkan satu ungkapan dan dibandingkan di Al-Quran, inni zahibun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku sedang pergi menuju Tuhanku dan dia akan beriku petunjuk. Pergi artinya adalah orang yang melakukan perjalanan, bergerak dari tempatnya menuju tempat berikutnya, di satu titik ke titik berikutnya, dan itu tidak akan pernah berakhir sampai nanti ujung perjalanan yang paling puncak, paling terakhir. Nabi Lut juga diungkapkan dalam sebuah ayat di Al-Quran, mengucapkan inni muhajirun ila rabbi. Sesungguhnya aku sedang berhijrah kepada Tuhanku, menuju Tuhanku. Sesungguhnya aku sedang melakukan perjalanan, sedang melakukan safar. Kemana? Menuju Tuhan, menuju Tuhanku. Semua orang bersumber dari zat yang sama, Allah. Minhu al-mabda, darinya lah tempat permulaan. Wa ilaihil marja, dan kepadanya lah tempat berpulang. Maka ketika kita dalam membacakan doa, itu kan ada ungkapan ilaihin nusyur, kepadanya lah kita menyebar. An-nusyur itu artinya menyebar. Tapi biasanya orang menerjemahkannya sebagai tempat kembali. Ilaihin nusyur, kepada Allah lah tempat kembali. Yang kedua ada ilaihil masir, kepadanya lah tempat kembali. Ilaihin nusyur, ilaihil masir. Itu secara bahasa sungguhnya dibedakan. An-nusyur artinya tempat menyebar, kepada Allah kita menyebar. Wa ilaihil masir, dan kepadanya lah pula kita kembali. Jadi kesimpulannya secara ruhani kita semua memang adalah musafir secara ruhaniah. Tapi secara fikih kita lihat kita sedang mukim, hadar, ataukah sedang safar, itu kita lihat sekarang sedang ada di mana. Semoga bermanfaat.